Oke, kembali lagi ke kepoinsaham.com. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan triwulan 2 Bank Mandiri ya. Kemarin udah dirilis baru-baru ini. Banyak kan narasi-narasi yang kurang bagus terkait dengan perbankan. Nah, tujuan dari artikel ini untuk mengetahui bahwa apa apa sebenarnya Bank Mandiri ini memang tidak baik-baik saja gitu. Ataukah sebaliknya? Apakah dari valuasinya itu Bank Mandiri ternyata memang masih menarik? Oke, jika oke kita lanjut aja. Dibuka ya blog kepoinsaham.com. Di sini ada artikel analisis saham BMRI semester satu. Semester satu itu berarti triwulan satu dan triwulan 2 tahun 2026. Judulnya analisis saham BMRI semester satu 2026. Laba tumbuh kuat, kredit ekspansif, apakah valuasinya masih murah? Nah, tentunya ketika menjadi seorang investor, kita harus dan wajib ya membaca laporan keuangan, di mana ini adalah agenda rutin yang harus kita lakukan minimal setahun sekali minimal. Eh, Lebih baiknya juga setiap triwulan kita melakukan analisis yang komprehensif agar didapat informasi bahwa uang kita itu memang masih layak diinvestasikan di dalam perusahaan tersebut. Oke, PT Bank Mandiri Persero (TBK) atau BMRI mencatat laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 30,41 triliun pada semester 1 2026. Nah, jika dibandingkan dari tahun 2025 yang sebesar 24,46 triliun, itu berarti meningkat ya teman-teman semua. Laba per saham juga meningkat dari 262,02 menjadi 326,11 per lembar sahamnya. Meningkat sangat signifikan gitu. Meski demikian, angka konsolidasian 2026 tidak dapat dibandingkan secara mentah dengan periode sebelumnya. Karena apa? Karena sejak 1 Februari 2026 kemarin, Bank Syariah Indonesia tidak lagi dikonsolidasikan sebagai entitas anak dan berubah menjadi entitas asosiasi. Perubahan ini mempengaruhi aset, kredit, simpanan, pendapatan syariah, ekuitas, dan kepentingan non-pengendali. Maksudnya apa sih Mas ini bahasanya teknis sekali gitu. Nah, kalau sebelum bulan Februari tahun 2026 ini, Bank Syariah ini dianggap sebagai anak usaha Bank Mandiri gitu. Namun, menurut laporan keuangan yang terbaru, sejak 1 Februari 2026 ini, dia sudah pisah dari Bank Mandiri dan membentuk entitas sendiri, tapi masih berasosiasi dengan Bank Mandiri. Makanya nanti, apa namanya, total aset, terus selanjutnya laba bersih, dan lain sebagainya juga akan berpengaruh, Bapak Ibu semua. Oke, kalau catatan pentingnya ya dari, apa namanya, kalau teman-teman udah baca di laporan triwulanan itu, laporan ini, laporan triwulannya telah diaudit melalui prosedur review ya, bukan audit penuh gitu. Auditor menyatakan tidak menemukan hal yang menyebabkan laporan keuangan diyakini tidak disajikan secara wajar dalam seluruh hal material. Jadi setelah direview oleh auditor, laporan keuangan triwulan 2 kemarin memang tidak ditemukan ketidakwajaran, berarti wajar gitu teman-teman semua. Nah, untuk ringkasan kinerja semester 1 2026, laba konsolidasian, laba pemilik induk itu sekitar 30,41 triliun, luar biasa besar. Ini kalau kita setahunkan, berarti tinggal dikali dua, karena udah semester satu ya, berarti dikali dua. Berarti kalau disetahunkan ya sekitar 60,82 triliun. Untuk earning per share atau laba bersih per lembar sahamnya sebesar 326,11. Kalau kita setahunkan ya di angka sekitar 652,22. Untuk total asetnya turun dibandingkan tahun kemarin dari 2.800-an triliun kalau tidak salah menjadi 2.527,57 karena Bank BSI sudah tidak menjadi anak usaha Bank Mandiri. Dia udah independen, terasosiasi saja di Bank Mandiri. Untuk kredit neto ini adalah total kredit dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Ini sekitar 1.592,04 triliun. Nah, ini untuk rincian kalau teman-teman semua membuka
laporan keuangan tak triwulan 2 semester 1 tahun 2026. Pendapatan utamanya yaitu pendapatan bunga dan syariah neto. Selanjutnya ada pendapatan operasional lainnya. Pendapatan bunga dan syariah turun 8,7% karena kan tadi Bank BSI itu sudah lepas ya dari Bank Mandiri. Jadi pada tahun 2025 dari 52,38 triliun menjadi 47,84 triliun. Ini kita tidak bisa ngomong mentah-mentah kalau ini kabar buruk ya, karena balik lagi muara muara dari usaha itu kita akan melihat profitabilitas, labanya itu meningkat atau enggak gitu. Nah, di lain sisi ada pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lainnya ini bisa berdasarkan fee-based income dan lain sebagainya ya. Misalkan teman-teman melakukan transaksi di Bank Mandiri. Nah, tentunya biaya-biaya transaksi tersebut masuk ke dalam pendapatan operasional lainnya, di mana meningkat di tahun 2025 itu sebesar 20,78 triliun, sedangkan di tahun 2026 meningkat menjadi 22,37 triliun rupiah, meningkat 7,6% pendapatan operasional lainnya. Nah, ini nanti yang akan kita lihat dari tahun ke tahun, teman-teman semua. Kalau teman-teman melihat apa namanya investasi di Bank Mandiri, karena ini apa namanya menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar, ini juga kita harus lihat apakah dari tahun ke tahun ke depannya itu juga akan meningkat. Tuh. Nah, berbeda dengan pendapatan operasional yang meningkat, beban pecadangannya ini turun. Ini berarti lebih bagus. Kalau dia turun, maka dengan output yang meningkat dan beban pecadangan yang turunnya tuh sekitar 14,8% beban pencadangannya dari 6,44 triliun di tahun 2025 menjadi 5,49 triliun. Berarti perusahaan semakin efisien dalam mengelola pengeluarannya gitu sehingga laba operasional ini yaitu total pendapatan ini dikurangi dengan bebannya menjadi laba operasional. Laba operasionalnya pun meningkat sebesar 16,8% dari 33,44 triliun menjadi 39,06 triliun. Ini tentunya angin segar bagi investor ya. Terus selanjutnya laba bersih konsolidasian meningkat 17,8% dibandingkan semester 2025 year on year-nya itu meningkat 17,8% dari 26,85 triliun menjadi 31,63 triliun. Laba pemilik entitas induk ini adalah laba milik kita semua sebagai investor retail naik dari 24,46 triliun menjadi 30,41 triliun atau naik 24,4%. Jadi meskipun tadi kita jelaskan bahwa Bank BSI itu sudah tidak menjadi entitas anak dari Bank Mandiri, namun ternyata lepasnya Bank BSI tersebut justru laba pemilik entitas induknya naik sebesar 24,4%. Total aset turun dari 2,829,95 triliun turun menjadi 2.527,57 triliun. Dan total simpanan nasabah juga mengalami penurunan, terpengaruh karena perubahan konsolidasi. Jadi yang sebelumnya itu ada Bank BSI ya, mereka menyimpan uang di Bank BSI yang sebelumnya entitas anaknya Bank Mandiri. Nah sekarang karena udah lepas, maka nilainya seolah-olah dia terturun gitu. Tapi ini tidak masalah aja teman-teman, karena apa? Karena laba pemilik entitas induknya itu meningkat sebesar 24,4%. Oh ya, tujuan dari analisis ini bukan untuk dasar pengambilan keputusan ya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk bahan belajar. Jadi mungkin dari pembaca dan pelihat kepoin saham itu banyak yang awam gitu. Jadi kita belajar bareng gimana cara menganalisis suatu emiten gitu. Nah, tentunya analisis itu yang paling sering digunakan adalah analisis top down. Jadi kita melihat suatu ekonomi makro, terus habis itu kita kita drop sampai dengan bagaimana sih sebenarnya perusahaan tersebut meskipun ekonomi makronya misalkan jelek, apakah dia juga terpengaruh menjadi jelek ataukah
sebaliknya gitu ya. Misalkan ekonomi makronya bagus, ternyata dia secara kinerja perusahaannya itu menjadi jelek. Nah, itu yang akan kita bedah nih. Yang pertama kita melakukan analisis ekonomi makro. Ketika menganalisis ekonomi makro, kita tentunya kalau bisnis perbankan, yaitu melihat pertumbuhan ekonomi, yang pertama, yang kedua suku bunga, yang ketiga nilai tukar dan inflasi. Kenapa seperti ini? Ini sebenarnya saling berkaitan, teman-teman semua. Pertumbuhan ekonomi tentunya akan mendongkrak tingkat kredit di masyarakat, sehingga jumlah kredit yang ada di bank itu juga akan meningkat gitu ya. Nah, kita lihat dari pertumbuhan ekonominya dulu. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi masih mendukung permintaan kredit. Lingkungan ekonomi Indonesia pada 2026 masih memberikan peluang pertumbuhan bagi perbankan. Jadi jauh ya, masih apa namanya, kalau misalkan Bapak Ibu semua bandingkan dengan perbankan-perbankan yang ada di Cina ataupun di Jepang, secara makro tuh ruang ekspansi di Indonesia ini masih besar gitu. Aktivitas korporasi, proyek infrastruktur, kebutuhan modal kerja, konsumsi, serta transaksi digital tetap menjadi sumber permintaan kredit. Kondisi ini relevan bagi Bank Mandiri karena portofolionya memiliki exposure besar terhadap korporasi. Jadi sasaran dari Bank Mandiri itu beda dengan Bank BRI. Selain apa namanya ke aspek mikro, industri-industri mikro dan lain sebagainya. Nah, ternyata Bank Mandiri ini dia juga aksesnya besar gitu ke korporasi-korporasi komersial, pemerintahan, BUMN dan rantai pasok perusahaan. Bahkan untuk dana-dana pensiun itu kan juga dikelola oleh Mandiri Taspen, Mandiri Taspen ya. Selanjutnya, suku bunga tinggi dapat menekan margin. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kita melihat bahwa karena ketidakstabilan rupiah kemarin, Bank Indonesia sempat menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 4,75 menjadi 5,75. Peningkatan suku bunga tersebut tentunya akan menurunkan margin ya, teman-teman semua. Suku bunga yang bertahan tinggi memberikan dua dampak. Di satu sisi, imbal hasil kredit dan surat berharga dapat tetap tinggi. Di sisi lain, biaya dana juga meningkat karena bank harus bersaing mendapatkan simpanan nasabah gitu. Oleh karena itu, kemampuan BMRI menjaga dana murah, melakukan repricing kredit, dan mempertahankan kualitas aset menjadi lebih penting daripada hanya mengejar pertumbuhan volume kredit. Gitu. Selanjutnya, ekonomi makro yang perlu diperhatikan, yang mempengaruhi kinerja bank yaitu nilai tukar dan inflasi, tetap menjadi risiko. Inflasi ini tentunya nanti akan juga mempengaruhi suku bunga ya. Ketika memang inflasinya cenderung rendah terus, maka suku bunga bisa diturunkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi implikasi bagi BMRI, prospek kredit masih terbuka, tetapi kualitas pertumbuhan akan ditentukan oleh biaya dana, kemampuan debitur, stabilitas margin, dan disiplin manajemen risiko gitu. Ketika nanti suku bunganya naik, tentunya bunga di bank juga akan naik, sehingga potensi kredit macet juga akan naik, sehingga potensi laba bersih dari perbankan pun juga akan turun gitu ketika kredit macetnya berpotensi naik. Tapi terlepas dari apapun, kita harus melihat kondisi perusahaannya gitu. Karena di sana kan meskipun kondisi tantangan ekonomi makronya itu susah, tapi kalau misalkan ternyata kinerjanya bagus ya dapat kita pertimbangkan lebih lanjut gitu. Makanya di langkah kedua kita harus melihat laporan laba rugi dari perusahaan, dari Bank Mandiri. Nah, ini kita analisis tuh laporan laba ruginya. Gimana sih sebenarnya laporan laba ruginya? Apakah dapurnya masih mengepul, dapur utamanya, pendapatan operasionalnya, dan lain sebagainya, apakah masih bertumbuh gitu. Nah, kalau dilihat dari laporan laba rugi triwulan 2 2026, pendapatan bunga bersih turun karena perubahan struktur konsolidasi. Kalau secara pendapatan turun ya, karena tadi Bank BSI sudah tidak menjadi entitas anak dari Bank Mandiri gitu. Pendapatan bunga dan syariah neto turun dari 52,38 triliun menjadi 47,84 triliun. Penurunan tersebut tidak tepat apabila dianggap sebagai pelemahan bisnis inti karena laporan pembanding semester 1 2025 masih memasukkan pendapatan dan beban BSI. Beban bunga dan syariah turun lebih cepat daripada pendapatannya dari 29,19 triliun menjadi 25,06 triliun.
Hal ini membantu menahan penurunan pendapatan bunga bersih. Jadi meskipun apa namanya Bank BSI lepas, tapi secara struktur mereka malah justru tambah efisien. Intinya itu. Selanjutnya untuk pendapatan non bunga. Pendapatan non bunganya ternyata meningkat. Pendapatan operasional lainnya naik dari 20,78 triliun menjadi sekitar 22,37 triliun rupiah. Pendapatan provisi dan komisi meningkat menjadi 12,75 triliun rupiah. Pertumbuhan fee-based income penting karena dapat mengurangi ketergantungan BMRI pada margin bunga. Sumbernya antara lain berasal dari transaksi digital, cash management, trade finance, kartu, bank garansi, treasury, transfer, dan wealth management. Jadi di zaman modern ini, semakin ke sini, kalau teman-teman melihat, sebenarnya kayak Bank of China ataupun bank-bank yang lain di luar negeri itu juga sekarang lebih mengandalkan pendapatan non bunga. Karena apa? Pendapatan non bunga ini cenderung stabil dan dia bisa meningkat tidak tergantung oleh siklus. Kalau pendapatan bunga itu kan biasanya masih tergantung oleh, oh, suku bunganya rendah, maka pendapatan non bunganya itu juga, pendapatan bunganya juga akan turun gitu. Oh, suku bunganya, sorry, pendapatannya akan meningkat. Oh, suku bunganya tinggi, maka apa namanya pendapatan bunganya akan berpotensi melemah dan sebagainya. Tapi kalau pendapatan non bunga, teman-teman, itu adalah pendapatan-pendapatan dari nasabah yang transaksi, misalkan transfer uang, ada biaya potongan, ada biaya admin dan lain sebagainya. Itu nanti akan masuk ke pendapatan non bunga. Jadi ketika menganalisis bank itu tentunya tidak afdol ketika tidak menganalisis pendapatan non bunganya. Dan non bunga dari BMRI ini meningkat signifikan nih 20,78 triliun menjadi 22,37 triliun. Nah, ketika pendapatannya meningkat, beban percadangannya turun ternyata. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai turun dari 6,44 triliun menjadi 5,49 triliun. Artinya apa? Artinya kredit yang disalurkan oleh Bank Mandiri ini mengalami peningkatan kualitas. Jadi CKPN menurun ini berarti bahwa cadangan kerugian penurunan nilai ini menurun, berarti bahwa kredit macet yang ada di masyarakat itu juga menurun gitu, teman-teman. Ketika kredit macet, maka CKPN-nya ini juga akan turun gitu. Penurunan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aset produktif belum diikuti kenaikan tekanan risiko kredit yang sebanding. Jadi, apa namanya, aset produktifnya bertumbuh, tapi risikonya tidak ikut bertumbuh. Intinya seperti itu. Intinya ya kabar baik ya bagi pemegang sahamnya gitu. Selanjutnya efisiensi membaik. Efisiensi membaik dilihat dari apa? Gaji dan tunjangan itu mengalami penurunan sebesar 13,7%. Ini dari sekitar 12,96 triliun rupiah menjadi 11,19 triliun rupiah. Ini Warren Buffett sangat suka nih perusahaan-perusahaan yang kayak gini nih. Jadi mereka lebih mengutamakan apa namanya keuntungan pemegang saham terlebih dahulu dengan mengurangi gaji-gaji yang tidak perlu, misalkan seperti itu. Terus selanjutnya untuk pengeluaran umum dan administrasi juga turun sebesar 25,3%. Jadi apa namanya pengeluaran untuk umum dan administrasinya juga turun signifikan dari 14,28 triliun menjadi 10,67 triliun rupiah. Dan beban lainnya selain gaji dan tunjangan dan umum administrasi itu juga mengalami penurunan dari 5,41 triliun menjadi 5,007 triliun, turun sebesar 6,4%. Secara keseluruhan, total beban operasional lainnya turun dari 32,66 triliun menjadi 26,93 triliun, turun sebesar 17,5%. Ini oleh karena itu, kalau teman-teman melihat tuh di ringkasan misalkan apa namanya sumarinya di Stockbit, memang laba bersihnya Bank Mandiri ini kan meningkat signifikan ya, meningkat ada lebih dari 5% kalau nggak salah dari 600-an menjadi 650-an kalau disetahunkan. Penurunan beban operasional membantu laba operasional meningkat 16,8% menjadi 39,06 triliun rupiah, meskipun pendapatan bunga dan syariah neto mengalami penurunan.
Jadi meskipun pendapatannya turun, tapi karena perusahaannya lebih efisien jadinya, maka apa namanya laba bersihnya pun juga tetap meningkat. Laba pemilik induk naik lebih cepat. Laba bersih konsolidasian meningkat 17,8% menjadi 31,63 triliun rupiah. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh lebih tinggi, yaitu 24,4% menjadi 30,41%. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya laba yang dialokasikan kepada kepentingan non-pengendali setelah BSI tidak lagi dikonsolidasikan. Pada semester 1 2025, laba kepentingan pengendali mencapai 2,4 triliun, sedangkan semester 1 2026 turun menjadi 1,21 triliun. Untuk penghasilan komprehensif mengalami tekanan ya. BMRI mencatat beban penghasilan komprehensif lain 3,66 triliun rupiah, terutama dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang dicatat melalui penghasilan komprehensif lain. Akibatnya, total penghasilan komprehensif turun menjadi 27,97. Intinya, teman-teman, pada analisis laporan laba rugi ini, yaitu kualitas pertumbuhan laba BMRI didukung oleh fee-based income, penurunan pecadangan, dan efisiensi. Jadi, apa namanya labanya tumbuh itu dipengaruhi oleh tiga ini, fee-based income meningkat, penurunan pecadangan atau apa namanya CKPN-nya turun, dan lebih efisien. Tapi tidak ada gading yang tidak retak, investor tetap harus perlu mengawasi tekanan margin, karena kan sekarang suku bunga juga meningkat ya, dan volatilitas nilai portofolio surat berharga. Jadi selain apa namanya mengawasi margin pendapatan bunganya, juga teman-teman dapat mengawasi nilai portofolio surat berharga yang diinvestasikan oleh Bank Mandiri gitu. Nah, setelah kita menganalisis laporan laba rugi, teman-teman semua, kita menganalisis neraca keuangan. Apa sih Mas bedanya laba rugi dan neraca keuangan? Kalau neraca keuangan ini untuk melihat apakah perusahaan ini sebenarnya masih sehat gitu. Apakah mayoritas apa namanya kalau di bank ya itu asetnya itu berasal dari dana murah ataukah dana mahal. Dana murah ya dari simpanan tabungan masyarakat. Kalau dana mahal ya bisa saja dari obligasi dan lain sebagainya. Secara bunga kan lebih tinggi ya kalau obligasi. Nah, total aset turun karena dekonsolidasi BSI. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, total asetnya tuh turun dari sekitar 2.800 triliun menjadi sekitar 2.500 triliun. Penurunan tersebut tidak boleh dibaca sebagai kontraksi organik sepenuhnya karena BSI tidak lagi masuk sebagai entitas anak sejak Februari 2026. Perubahan status BSI terlihat dari kenaikan penyertaan saham menjadi 28,88 triliun rupiah dari 2,35 triliun rupiah pada akhir 2025. Kredit tetap menjadi aset produktif terbesar. Kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah Kudo mencapai 1.630,50 triliun. Jadi kredit yang diberikan kepada masyarakat itu nilainya nggak main-main, teman-teman, sebesar 1.630,50 triliun. Setelah dikurangi CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, ini memang harus wajib ya, memang syarat dari apa namanya OJK kalau nggak salah itu ketika ada potensi kredit macet, bank juga harus siap-siap menyediakan cadangan kerugian penurunan nilai. Dikurangi 38,46 triliun, kredit neto tercatat sebesar 1.592,04 triliun. Luar biasa besar. Porsi kredit yang besar menunjukkan bahwa kinerja BNRI sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengelola kualitas debitur, pricing kredit, dan kebutuhan pencadangan. Nah, kalau dilihat, dana pihak ketiga didominasi oleh giro dan tabungan. Ini bagus, teman-teman. Karena giro dan tabungan ini secara bunga itu kan rendah. Jadi kalau usaha bank itu kan dia meminjamkan uang kepada masyarakat biar dapat bunga taruhlah 10%, 8% misalkan. Nah, ketika dia berasal dari giro tabungan ini kan biasanya bunganya di bawah 1%, teman-teman. Maka selisih spread antara
apa namanya bunga yang dipinjamkan dan bunga yang didapat yang diberikan kepada apa namanya masyarakat itulah keuntungan bank gitu. Nah, kalau dilihat dari 1.763,17 triliun, proporsi giro dan tabungannya itu mencapai 1.219,91 triliun. Struktur ini penting karena dana murah membantu menekan biaya bunga dan mempertahankan margin. Jadi ketika dana murahnya ini besar, tentunya margin keuntungannya pun juga akan tetap besar gitu. Kalau di bank namanya net interest margin. Margin bunga bersih gitu. Kalau misalkan dominannya di deposito berjangka, tentunya NIM-nya atau margin keuntungannya pun juga akan kecil. Karena apa? Karena deposito berjangka ini kan bunganya jauh lebih besar biasanya dari tabungan dan giro. Tuh. Permodalan tetap kuat, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 284,59 triliun. Total ekuitas konsolidasian tercatat sebesar 293,602 triliun rupiah. Penurunan ekuitas ini dijelaskan dipengaruhi oleh pembayaran dividen, perubahan kepentingan non-pengendali setelah dekonsolidasi BSI, penyesuaian standar akuntansi, dan kerugian nilai wajar aset keuangan. Tuh. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas tentang kesehatan perusahaan dan tadi analisis laporan laba rugi, tentunya kita juga harus melihat alur uang mereka gitu. Analisis laporan arus kas ini sangat penting untuk dibaca, teman-teman. Karena arus kas itu sangat susah untuk dimanipulasi. Ketika laba bersih dimanipulasi, neraca keuangan bisa dapat dimanipulasi. Laporan arus kas ini tidak dapat atau susah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, teman-teman investor harapannya jeli dalam membaca laporan arus kas. Nah, akan tetapi arus kas bank harus dibaca berbeda dari perusahaan non-keuangan. Karena apa? Karena penyaluran kredit, penerimaan simpanan, pembelian surat berharga, dan transaksi antar bank merupakan bagian dari aktivitas utama bank. Arus kas operasi negatif, kalau dilihat di semester 1 ini ternyata dia negatif, lebih banyak menyalurkan kredit gitu. Jadi pertumbuhan kredit konvensional, pertumbuhan pembiayaan syariah, berarti kan ketika kita analisis, oh ternyata memang uangnya keluar untuk penyaluran kredit. Artinya bisnisnya memang masih bekerja gitu. Arus kas negatif tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan giro, tabungan deposito, dan liabilitas operasional lainnya. Kondisi ini tidak otomatis buruk, tetapi perlu dikaitkan dengan kualitas kredit, likuiditas, dan biaya pendanaan. Kalau kita lihat kualitas kredit tadi kan CKPN-nya turun, berarti kualitas kreditnya tuh tambah bagus. Karena kredit macetnya kan tadi juga mengalami penurunan, bisa kita artikan gitu. Selanjutnya untuk arus kas investasi positif, menghasilkan kas bersih 3,11 triliun, arus kas pendanaan juga positif, menghasilkan kas sebesar 10,65 triliun, dan kas setara kasnya menurun. Kas dan setara kas turun dari 379,88 triliun rupiah, turun dibandingkan awal tahun ya, menjadi 264,21 triliun pada Juni 2026. Penurunan ini juga dipengaruhi keluarnya kas 36,37 triliun akibat hilangnya pengendalian atas BSI. Jadi memang dekonsolidasi BSI tersebut juga menurunkan arus kasnya gitu secara rupiah. Jadi kesimpulan untuk arus kasnya, BMRI sedang mengalokasikan likuiditas ke aset produktif secara agresif. Investor perlu memperhatikan, memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tetap menghasilkan imbal hasil yang memadai dan tidak meningkatkan ketergantungan pada pendanaan pasar secara berlebihan gitu. Nah, setelah kita melakukan analisis laba rugi, makroekonomi juga tadi, neraca keuangan, terus laporan arus kas, kita juga harus membandingkan nih dengan apa namanya emiten perbankan yang lain. Kalau Bank Mandiri biasanya kita juga melakukan perbandingan dengan Big Bank. Nah, kurang lebih secara umum ini memang bisnisnya memang masih pada bagus ya, dengan ROE yang berada di sekitar 20%, kualitas kredit yang kuat, dan pertumbuhan laba 2 digit. BMRI tidak tepat menggunakan multiple yang sama dengan bank ber-ROE yang rendah atau bank yang kualitas asetnya sedang tertekan. Jadi memang perusahaannya sangat sehat dan bagus gitu ya.
Kalau menurut penulis sendiri ya teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman juga harus menganalisis sendiri bagaimana apakah kinerja Bank Mandiri sesuai dengan yang kita analisis sekarang ini. Nah, untuk prospek Bank Mandiri ke depannya, secara ekosistem korporasi, hubungan dengan korporasi, pemerintah, dan BUMN membuka peluang kredit, payroll, cash management, trade finance, bank garansi, pembiayaan vendor, dan kredit konsumen. Sih, masih ada ya prospek untuk ekosistem korporasinya masih bagus, digitalisasinya juga makin kuat sekarang ketika teman-teman juga mendaftar di Livin, Livin Mandiri itu juga sangat mudah. Terus secara pengeluaran juga lebih efisien, pembiayaannya juga berkelanjutan gitu. Untuk katalis positif, kalau misalkan NIM-nya stabil, pertumbuhan fee-based income-nya tadi tumbuh, ini berarti katalis positif ya. Terus selanjutnya efisiensi yang berlanjut, jadi dia tambah efisien dari tahun ke tahun tambah efisien, pendapatannya naik, pengeluarannya turun, otomatis nanti laba bersihnya juga akan meningkat secara signifikan gitu. Kualitas kredit tetap kuat, pertumbuhan dana pihak ketiga mengimbangi kredit dan re-rating valuasi bank BUMN. Ini katalis positifnya. Nah, risiko utamanya ketika nanti ternyata suku bunganya meningkat, tentunya NIM juga harus kita pantau. Kalau dia menurun ya menjadi risiko utama kita. Kenaikan biaya dana, misalkan dana murahnya jadi lebih menurun gitu. Likuiditas yang semakin ketat, konsentrasi pembiayaan pemerintah dan BUMN, volatilitas nilai tukar, risiko suku bunga, serta kebijakan sebagai bank milik negara. Tentunya risiko-risiko tersebut juga tetap ada ya teman-teman semua. Nah, inilah yang biasanya yang paling ditunggu-tunggu oleh para investor ketika kita udah membicarakan menguraikan bisnisnya, oh ternyata memang masih bagus, dapurnya masih mengepul. Berapa sih sebenarnya harga wajar saham Bank Mandiri ini gitu. Valuasi saham bank seharusnya disesuaikan dengan kemampuan menghasilkan ROE, kualitas kredit, pertumbuhan laba, biaya modal, dan prospek jangka panjangnya. Dalam analisis ini digunakan harga acuan sebesar 4.130. Harga tersebut bukan harga real time ya, sehingga harus diperbarui sebelum artikel ini diterbitkan. Jadi ini memang sudah harga acuannya gitu. Kemarin terakhir kali saya lihat sekitar 4.130 gitu. Nah, untuk data dasar valuasinya, laba semester 1 30,41 triliun, EPS semester 1 2026 326,11 rupiah, BPS di status disetahunkan sekitar 652,22 rupiah, sampai dengan PBV indikatifnya sebesar 1,35 kali. Ini yang terakhir kali ya saya cek itu. Nah, untuk menentukan PBV wajar berdasarkan ROE-nya, kita menggunakan Justified PBV. Rumusnya seperti ini, dan didapatkan Justified PBV-nya sekitar 2,14 kali. Namun agar lebih konservatif, PBV-nya kita buat rentang ya, 1,9 sampai dengan 2,2 kali. Gitu. Jadi berdasarkan metode ini, harga wajar Bank Mandiri berada di sekitaran 5.800 sampai 6.700 per lembar sahamnya. Nah, untuk menentukan per wajar berdasarkan kualitas labanya, kita menggunakan rumus seperti ini. PBV dibagi dengan ROE-nya berada di sekitar 9,5 sampai 11 kali. Nah, berarti rentang harga wajarnya berdasarkan PER price to earning ratio-nya berada di sekitar 6.200 sampai 7.150. Nah, skenario harga wajar Bank Mandiri, kalau bear case berada di 5.350, kalau bull case dengan laba sekarang itu sekitar 7.250 bisa tercapai. Nah, di bear case pun ini Bapak Ibu semua, dia potensi kenaikannya itu sekitar 29,5%. Kalau bull case 75,5%. Kalau base case, kalau peningkatan rata-rata aja 52,5%. Potensi tersebut belum memperhitungkan dividen. Besarnya upside bukan berarti harga saham pasti mencapai nilai tersebut. Harga pasar dapat tetap berada di bawah nilai wajar dalam waktu lama apabila sentimen, suku bunga, nilai tukar, atau risiko kebijakan masih negatif. Jadi kita lihat juga iklim ekonomi kita nanti ke depannya bagaimana. Kalau misalkan iklim ekonominya memang sudah membaik, maka tentunya untuk mencapai hal ini tidak mustahil ya teman-teman.
Tapi kalau memang ternyata sentimen di masyarakat masih buruk, ya mungkin masih bisa berada di harga wajar. Sampai saat ini kan berada di harga sekitar 4.100, 4.100-an. Kesimpulan valuasi, kisaran nilai wajar BMRI diperkirakan berada pada 5.350 sampai 7.250 rupiah per lembar saham, dengan estimasi dasar sekitar 6.300 per saham. Tuh. Kesimpulan akhir, Bank Mandiri menutup semester 1 2026 dengan kinerja yang secara umum kuat, laba pemilik induk meningkat, pecadangan turun, efisiensi membaik, kualitas aset tetap menjadi kekuatan utama. Kekuatan BMRI terletak pada skala bisnis, hubungan korporasi, ekosistem pemerintah dan BUMN, transaction banking, digitalisasi, serta kemampuan menghasilkan ROE tinggi. Investor tetap perlu memperhatikan tekanan net interest margin, likuiditas, penggunaan pendanaan pasar, konsentrasi kredit, nilai tukar, suku bunga, dan perubahan penyajian setelah BSI menjadi entitas asosiasi. Dengan menggunakan PBV wajar sekitar 2 kali dan PER sekitar 10 kali, estimasi harga wajar dasar BMRI berkisar di antara 6.300 per lembar sahamnya. Nah, jika teman-teman seorang investor dan ingin memantau ke depannya, apakah fundamentalnya sudah berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, indikator yang perlu dipantau itu yang pertama, pertumbuhan kredit dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga. Jadi pertumbuhan kredit ini harapannya juga seimbang dengan pertumbuhan dana pihak ketiga, teman-teman. Pihak ketiga yang murah, casa dan biaya dananya juga harus murah gitu ya. Terus NIM dan kemampuan repricing kredit, loan deposit ratio dan kebutuhan pendanaan pasar, non-performing loan, loan at risk, cost of credit dan coverage, BOPO, to income ratio, ROA, ROE itu benar-benar harus diperhatikan. Terus apakah fee-based income-nya meningkat, ataukah kontribusi living, kopra, dan ekosistem transaksinya juga semakin kuat. Terus exposure pemerintah, BUMN, dan proyek strategis, misalkan kemarin ekspor satu pintu tuh, DCA dari Bank BUMN, apakah dia mengambil peran gitu. Dampak perubahan status BSI terhadap laba dan nilai investasinya, kita lihat tadi ternyata setelah keluarnya BSI, ternyata malah laba bersihnya meningkat signifikan gitu. Terus selanjutnya yang terakhir, kebijakan dividen dan kecukupan modal. Nah, tentunya hal-hal di atas itu pendekatannya berdasarkan apa opini saya pribadi ya teman-teman ya. Jika teman-teman tertarik, misalkan mempelajari lebih dalam terkait dengan bisnis perbankan dan batubara, teman-teman bisa kunjungi kepoinsaham.com. Di sana ada bukunya juga. Saya sudah menulis beberapa buku, di antaranya memahami bisnis perbankan dan bisnis batubara. Membeli buku ini bukan hal yang rugi ya teman-teman ya. Karena ketika investasi kita gagal nanti kerugiannya jauh lebih besar gitu. Angka ini angka yang termasuknya murah untuk mengkompensasi pengetahuan. Investasi ke leher ke atas dulu teman-teman. Nah, mau bagaimanapun disclaimer ini harus saya sampaikan. Analisis ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan saham Bank Mandiri maupun saham lainnya. Perhitungan harga wajar menggunakan asumsi ROE, pertumbuhan jangka panjang, cost of equity, earning per share, normalisasi, PBV, dan PER. Perubahan asumsi dapat menghasilkan estimasi harga wajar yang berbeda secara material. Untuk memperoleh informasi lebih mendalam, pembaca tetap harus melakukan analisis sendiri terhadap laporan keuangan lengkap, catatan atas laporan keuangan, paparan publik, kualitas manajemen, risiko bisnis, kebijakan pemerintah, kondisi industri, dan variasi sebelum mengambil keputusan investasi. Intinya tetap teman-teman sebagai investor berkewajiban untuk belajar melakukan analisis laporan keuangan. Jika teman-teman masih kebingungan, monggo silahkan dikunjungi web saya di kepoinsaham.com atau tetap melihat, memantengi YouTube ini ya teman-teman semua. Insya Allah ke depannya juga akan kita bedah untuk entitas-entitas lain. Monggo jika ada saran atau kritik bisa komentar di kolom komentar.